Mungkin kan banyak orang saya lihat hari-hari ini, apa mungkin karena lihat-lihat videonya Pak Esra memberkati banyak orang. Saya lihat sekarang semua orang bikin tanggapan. Ada beberapa yang dasarnya luar biasa, tapi ada beberapa yang dasarnya berbeda-beda. Karena sedikit info Pak Esra, dulu saya waktu kecil, jadi gini, saya ini mungkin berbeda sama Pak Esra, karena saya senangnya berdamai. Saya senangnya berdamai karena saya dibangun dari keluarga yang sangat keras. Papa saya Ambon Manado Jerman, mama saya Belanda Jerman Polandia. Jadi kita dididik keras dalam keluarga. Ayah saya kebetulan kalau marah sama anak, dia harus pukul anak sampai berdarah karena pakai rotan apa segala macam. Sehingga dalam hidup saya kekerasan itu sudah biasa. Kekerasan, berdebat, ribut udah biasa. Sehingga membangun saya menjadi terbalik. Saya kalau ada orang ribut, mendingan kita berdamai. Ngapain kita ribut gitu? Karena ribut tuh nggak enak. Saya udah dari kecil saya udah tahu tuh ribut gitu. Ribut buat saya biasa sekali gitu. Saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah minum, saya tidak pernah hal-hal yang bertalian dengan dosa gitu. Seingat-ingat saya hal-hal yang maksud dosa-dosa besar. Cuman satu persoalan saya. Kita kotek dari Manado tuh cuma berkelahi. Karena papa saya ajar kita berkelahi gitu. Anak-anak harus berkelahi. Tetapi itu yang akhirnya membangun saya untuk buat apa ribut. Sehingga dalam pemikiran saya selalu bagaimana menjembatani, bagaimana berdamai. Nah, yang saya lihat kemudian seperti Pak Esra ini kan punya pengajaran yang bagus tuh, kasih tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, kemudian saya lihat kok banyak orang sekarang ikut-ikut sepertinya, tapi ada orang yang berdasar. Nah, dulu saya senang ikut seminar sesat, ajaran sesat. Dulu waktu saya masih SMP, saya punya ada ajaran sesat di mana saya ikut. Nah, akhirnya timbul pemikiran saya begini. Kalau yang bikin seminar dari ajaran Protestan, ujung-ujungnya menyerang Pentakosta. Kalau yang bikin Pentakosta, akhirnya menyerang. Akhirnya begini, orang-orang yang menyampaikan ajaran sesat, seringkali hanya pokoknya asal berbeda. Nah, saya melihat Pak Esra banyak melihat itu sebagai kesatuan. Tetapi yang sekarang ini kan juga banyak orang asal menyerang. Nah, menurut saya, apa kira-kira yang perlu untuk seorang apologet? Pengetahuan apa yang perlu untuk seorang apologet? Memang ya, banyak orang muncul juga dan menyerang, lalu akhirnya bikin kabur panggilan apologetik ini karena motivasi. Setuju. Ya. Saya khawatirnya seperti kayak setan bekerja, di mana ada sesuatu yang sedang muncul. Kan di akhir zaman ini baru kan panggilan apologet ini kan baru kan, khususnya kepada serangan terhadap iman Kristen. Dan kemudian karena gini, seringkali keributan sesama hamba Tuhan atau ajaran-ajaran yang salah ini dipakai oleh orang luar untuk bilang bahwa ajaran itu nggak benar. Padahal yang dia pakai ajaran yang nggak benar itu gimana? Ya, jadi banyak motivasi. Orang sekarang menyerang orang di Facebook, di YouTube. Mungkin saja bisa karena ada orang yang panggilan sungguh-sungguh apologetik. Dan untuk itu kita harus dukung. Ya, tapi ada yang mungkin karena supaya tenar. Sekarang kan mau jadi artis kan gampang ya. Pokoknya yang penting bikin sesuatu yang sensasional dikenal. Ataukah kedua, kan kita tidak jadi ada aliran teologi sensasionis, ada sensasionis. Nah, sekarang yang banyak sensasionis, sensasional tuh. Nah, kedua juga mungkin orang sekarang, wah ini kalau dapat penonton banyak kan dapat duit banyak dari YouTube. Karena itu apa saja dia serang, entah serangan benar apa tidak, pokoknya serang yang penting banyak orang nonton dia dapat duit. Maka saya bilang tadi motivasi ini penting. Nah, bercampurnya banyak motivasi, seorang apologet pasti dia menanggapi ajaran yang miring-miring. Ya. Tapi orang yang memang motivasi salah mau cari duit, kepengen terkenal juga nyerang. Pada saat semacam itu orang akan melihat sama-sama serang. Lalu akhirnya orang bisa melihat apologet murni dianggap sebagai orang yang sedang cari panggung, cari duit. Tapi bisa jadi justru yang cari duit dianggap sebagai pahlawan. Nah, sedangkan kalau orang motivasinya itu lain, biasanya tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, bahkan malah bisa jadi apa yang benar diserang. Ya, atau apa itu akhirnya kaburnya antara apologet dan haters. Ya. Atau memang ada yang salah tapi diserang dengan cara salah. Nah, ini maka bikin kacau banyak ini dunia persilatan jagat maya ini. Apa dasar seorang apologet? Intinya gini, kalau mungkin ada pemirsa atau program dari Kamu Hebat ini yang memang haters, what we can say, ya kan, what we can do. Nah, tetapi kalau ada orang yang benar-benar ingin murni menjadi seorang apologet, kira-kira dia lihat, wah Pak Esra ini sangat memberkati banyak orang, saya ingin terlibat begitu, gimana? 1 Petrus 3:15, ya.
yaitu siap sedialah memberi pertanggungjawaban terhadap imanmu atau pengharapanmu. Jadi itu dasar seorang apologet. Ya. Itu mandat apologetik, suruh siap sedia memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab itu dari bahasa Yunani apologia. Ya. Dari apologia inilah turun kata apologetik. Ya. Artinya apologetik itu adalah satu ilmu atau satu bidang pelayanan di mana Tuhan boleh memakai seseorang untuk memberi jawaban terhadap orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen, yang bertanya maupun yang mempertanyakan. Saudara, ini lagi kita beda, saudara. Karena beliau dasar Alkitabnya itu, pokoknya beri pertanggung jawab. Kalau dasar Alkitab saya, pergi jadikan sekalian bangsa muridku, pergi beritakan Injil. Padahal kan seorang penginjil. Nah, tapi tetap sama-sama, ya. Iya kan? Karena dalam menginjil kita menangkan jiwa. Jiwa yang dimenangkan mau diacak-acak sama ajaran yang salah, urusan Pak Esra. Itu namanya bersatu. Bahkan saya, misalnya bahkan orang dari agama lain sekalipun yang menyerang iman, bahkan mereka, saya pernah diminta untuk dikasih tiket, dikasih undangan untuk hadiri debat dengan agama lain. Saya hadir, tapi apa? Misinya adalah memberi jawaban, tapi ada misi kedua yang walaupun tidak sama dengan misi utama memberi pertanggungjawaban iman, tapi misi kedua adalah menginjil. Jadi di situ ada agama lain, saya menginjil aja, terserah mau percaya nggak percaya terserah. Amin. Ya, bahkan ada pernah terjadi satu diundang dari yang ngundang itu kira-kira 850 orang. Nah, kita dari Kristen cuma 5 orang. Lalu terjadilah perdebatan di situ, lalu akhirnya kami minta izin. Ketika mereka mempertanyakan kenapa orang Kristen harus percaya Yesus, ya kami minta izin sedikit, kami putar cuplikan film sedikit, lalu diputarlah film The Passion of the Christ, bagaimana Kristus dianiaya, disiksa sedemikian rupa. Nah, setelah nonton film cuplikan itu baru kami balik, mengapa Yesus harus menanggung ini. Kalau Yesus tidak menanggung ini, kamu yang akan menanggung, saya yang akan menanggung, semua manusia akan menanggung penderitaan seperti ini. Tapi karena dia sudah menanggung ini, siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Saya percaya dia, saya tidak dihukum. Kamu tidak percaya dia, kamu sendiri akan menghadapi hukuman seperti ini. Mau percaya terserah. Mereka tidak mau terima, ya sudah. Tapi dalam sejarah film The Passion of the Christ diputar di tempat ibadah agama lain. Luar biasa, ya luar biasa. Nah, lalu apalagi setelah itu dasar firmannya adalah harus memberi pertanggung jawab. Apalagi panggilan seorang apologet. Kedua adalah memang kita seolah-olah orang yang menuntut pertanggungjawaban iman ini kan dari luar. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan Alkitab juga bicara bahwa menjelang, dari dulu sudah ada banyak guru palsu. Tapi menjelang akhir zaman ini jumlah ini akan makin banyak. Ya. Dan namanya jumlah ajaran palsu, kita jangan berpikir bahwa ajaran palsu, ajaran sesat pasti berbeda secara frontal dengan iman Kristen. Tidak. Misalnya, orang Kristen ajar mengasihi, lalu ajaran palsu bilang kita harus membenci. Gak mungkin. Karena iblis itu kan dibilang waspada, dia menyamar. Ya, kalau itu menyamar, mirip-mirip, harus mirip. Ya. Bahkan kemiripannya harus mayoritas. Itu kalau istilah orang sekarang KW. Ya, kan KW-nya tuh. Betul. Kan kalau misalnya sebuah merek tertentu, ya kan. Misalnya mereknya Burhan. Ya. Nah, KW-nya kan harus Burnam. Begitu tuh, ya kan. Kalau kita bikin uang palsu, uang asli 100.000 warna merah. Kalau orang bikin uang palsu warna hijau, siapa percaya? Iya, betul. Dan iblis itu pemalsu hebat. Dia membuat, kalau ada Kristus asli, dibikin palsu Kristus palsu. Ada roh yang asli, dibikin roh palsu. Ada karunia yang asli, dibikin karunia yang palsu. Ada orang Kristen asli, dibikin orang Kristen palsu. Jadi harus siap sedia serangan luar maupun serangan dalam. Dan yang paling bahaya itu dalam. Karena dalam itu mirip sekali dengan ajaran benar. Nah, ini membuat banyak orang Kristen. Sekarang gini, kamu tahu dari mana bahwa ini uang palsu? Kalau kamu tidak pernah tahu uang benar itu gimana? Kalau kamu nggak tahu uang benar itu warna merah, terus tahu dari mana ini palsu? Ya. Maka kita hanya bisa tahu bahwa itu uang palsu kalau kita tahu persis uang asli. Itu betul. apa? Karena gini, saya punya teman di kepolisian itu bagian upal, uang palsu. Dan waktu saya tanya, bagaimana tahu uang palsu? Dia bilang selalu berganti-ganti. Tapi satu yang pasti, kalau kita sudah terbiasa dengan uang asli, saya tiap hari harus pegang semua uang asli. Kenapa? Karena waktu saya pegang uang palsu, langsung saya tahu. Langsung saya tahu. Dan Alkitab bilang kan, uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Masalahnya kita punya jemaat, orang-orang awam kan tidak terlatih dengan yang asli. Maka mereka sekali dengar orang khotbah asal ada haleluya, amin di bawah Alkitab, ya, oh iya, amin, haleluya. Tapi mereka nggak sadar. Tapi kalau kita misalnya kita terbiasa pegang uang asli, sekali pegang kita tahu ini palsu. Kalau kita belajar kebenaran, menekuni kebenaran, mendengar orang khotbah, aneh ya. Nah, lalu kita bisa langsung mendeteksi ini melawan ini, tabrak ini. Oh, ini palsu.
Tapi karena orang awam tidak sanggup melihat itu, atau dia melihat kelihatannya sama, waktu kita bilang palsu mereka bilang jangan menghakimi. Ya kan? Kita suka cari gara-gara. Oh, itu karena iri hati. Oh, itu karena bukan menghakimi, itu justru memberi arahan. Nah, menurut Pak Esra dalam hal ini, apa bedanya perbedaan dengan kesesatan? Kan ada ajaran yang berbeda. Ada gereja tepuk tangan, ada gereja yang tidak tepuk tangan. Ada gereja yang kalau doa pakai nangis-nangis, haleluya, 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 haleluya. Ada satu gereja yang diam. Sementara yang diam bilang, apa itu nangis-nangis? Bukan Roh Kudus, Roh Kuda itu. Wah, ya kan? Sementara ini apa itu diam-diam itu kayak di kuburan gitu. Buat saya hanya perbedaan. Nggak perlu yang diam jadi menangis, nggak perlu yang menangis jadi diam. Biarkan yang menangis asik dengan menangisnya, karena ada orang yang merasa dia keluarkan semuanya kalau dia menangis. Ada orang yang justru tenang kalau dia diam. Nah, bagaimana? Kapan kita tahu ini berbeda? Kapan kita tahu ini sesat? Kembali lihat apakah doktrin itu atau praktek itu adalah dasar iman Kristen, tidak fondasi atau tidak. Kalau hanya sekedar pujian penyembahan, ya memang ada orang misalnya kalau nggak ribut dia nggak bisa rasa kehadiran Tuhan. Dia pusing-pusing begitu baru dia rasa betul dekat. Ini aliran-aliran heavy metal. Tapi kalau ada yang begitu ribut dia sudah nggak bisa berdoa. Ya betul. Maka dia maunya tenang. Terserah orang mau. Yang penting kan dia cara dia mendekati Tuhan, terserah dia lah. Ya kan? Betul. Sepanjang kita tidak melawan Alkitab. Karena toh Alkitab tidak memberi gambaran bagaimana cara liturgi kita datang pada Tuhan, kan tidak. Memang ada Alkitab bilang bersorak-sorai, tapi ada berkata juga diam, tenanglah. Iya kan? Jadi kalau hanya beda masalah baptisan, mau perjamuan kah, mau 3 kali setahun kah, mau setiap minggu kah, bagi saya nggak ada masalah. Ya, dia mau pakai, kan ada juga gereja yang anti tidak boleh pakai band. Ya kan? Ya betul. Hanya boleh keyboard saja. Ya. Yang lain bilang, oh tidak boleh pakai keyboard, pakai apa? Dia rasa Tuhan hadir dengan keyboardnya itu. Nah, jadi bagi saya itu nggak masalah. Yang penting adalah doktrin Allahnya gimana, doktrin Kristusnya bagaimana, doktrin Alkitabnya bagaimana, doktrin keselamatannya bagaimana. Nah, itu hal-hal mendasar. Kalau dalam hal-hal mendasar ini kita sama, lalu kita bedanya pada cara menyembah, musik yang kita pakai, liturgi yang kita pakai, nggak ada masalah lah. Amin. Begitu. Jadi bahkan saya ini bukan, saya orang Protestan, tapi tidak hanya diundang di gereja Protestan. Saya diundang gereja Protestan mulai dari votum salam sampai doa berkat saya pimpin semua. Tapi saya diundang juga oleh GBI, oleh Betani, dan ribut semua. Mereka bahasa kalau saya diam-diam aja terserah. Tapi pada saat khotbah saya beritakan firman. Jadi intinya Pak Esra tetap sama. Yang pertama penginjilan, yang kedua kesatuan tubuh Kristus, yang ketiga kebenaran, dan yang keempat jangan aneh-aneh. Kan begitu kan kira-kira. Nah, dari sini kira-kira apa kalimat penutup yang Pak Esra mau ingatkan buat setiap pemirsa Kamu Hebat ini? Ya, kalau panggilan pelayanan saya adalah seorang panggilan pelayanan apologetik. Jelas, karena aku itu, tahu panggilanku. Ya, kan gitu. Nah, karena itu mungkin jenis pelayanan semacam ini masih asing di telinga saudara atau dalam pengalaman kekristenan saudara. Tapi Tuhan bisa memakai setiap orang dalam karunia-Nya beda-beda. Ada yang Tuhan dan kalau Pak Esra tegur orang sama sekali bukan karena kebencian, bukan karena persaingan, bukan karena apapun. Saudara bahkan lihat semua tanggapan saya terhadap siapapun tidak pernah menyerang pribadi orang itu. Ya. Saya sama Pak Gilbert jangan bilang duduk begini lalu kita sama paham, kita banyak bedanya. Tapi mungkin tadi ngomong ayat tadi kita udah beda. Ya kan satu pokoknya tekanannya memberi pertanggung jawab. Saya enggak penginjilan. Siapa yang paling benar? Nanti kalau ketemu Tuhan. Jangan dua-dua dapat tampeling satu-satu. Ngoni sama. Tidak. Yang penting kita di WA saja kita dapat, kita saling ini, kita punya perbedaan paham banyak. Tapi ya saya melihat bahwa perbedaan paham itu bukan pada hal mendasar. Dan mungkin di sini saya mau menunjukkan Pak Gilbert bahwa bahkan untuk dua orang yang berbeda paham dalam banyak hal yang tidak mendasar, masih bisa tetap duduk bersama. Dan masih bisa menyampaikan firman bersama. Nah, karena itu maka pesan saya adalah bahwa mari kita memahami pelayanan apologetik sebagai bagian dari pelayanan Tuhan, dan Tuhan mau pakai orang-orang dengan karunia ini untuk pertama menjawab semua pertanyaan dan serangan dari agama lain atau iman lain terhadap apa yang dipercaya oleh orang Kristen. Kalau orang menyerang kita dengan suatu paham yang tidak benar, kita tidak menjawab, banyak orang akan menganggap itu benar, dan itu menghalangi untuk banyak orang, apalagi di dunia medsos sekarang. Seringkali orang bertanya pada saya, Pak Esra debat sini sana, berapa banyak orang sudah masuk Kristen? Saya bilang saya nggak tahu. Bukan itu urusan kita. Saya nggak tahu. Alkitab tidak bilang suruh kita mengkristenkan orang. Alkitab bilang pergi beritakan Injil. Bagaimana caranya masing-masing berbeda. Tapi mungkin saya tidak membawa orang luar masuk. Tapi bisa jadi saya telah mencegah banyak orang dari dalam keluar. Amin. Amin.
Karena mungkin sekian lama mereka di gereja yang tidak tahu apa-apa. Nah, begitu terjadi sebuah polemik, mereka belajar. Ternyata kalau diserang begini, kita jawab begini. Tapi saya juga paling nggak setuju Pak Esra, orang yang bilang saya udah 400 orang saya bawa kepada Tuhan. Saya khawatir kita jadi, karena nggak ada orang bisa bawa orang pada Tuhan, hanya Roh Kudus kan. Gitu. Kalau buat saya tugas kita menabur. Kita bilang tuh kita yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan kok, gitu ya kan. Ada 2 pengkhotbah di Alkitab yang unik, Pak. Nuh berkhotbah 120 orang, 120 tahun. Gak ada satu orang pun berkhotbah selain keluarganya. Tapi minimal keluarganya, ya kan. Artinya dia tetap jadi ayah yang baik, teladan yang baik. Yunus yang lari dari panggilan, tapi akhirnya setelah dia kembali satu kali berkhotbah, satu bangsa bertobat. Jadi akhirnya memang bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang beri pertumbuhan. Jadi kita kembali kepada panggilan dan saling menghargai. Itu ada gembala, ya kan, ada penginjil, ya kan. Nah, saya pikir penginjil ini ada 2. Penginjil yang memang murni penginjil, artinya menyampaikan firman Tuhan. Saya menyebut diri seperti saya lah. Kalau saya seorang gembala juga seorang penginjil. Tetapi ada penginjil gabungan dengan guru, dan antara penginjil dan guru gabungan ini yang saya sebut apologet. Gitu ya kan? Karena dia di satu sisi mengajar, tapi di sisi yang lain menginjil, mengajar menginjil. Bagaimana? Saya setuju. Karena saya juga gembala juga, walaupun saya sadar bahwa sebenarnya bukan itu panggilan utama. Bukan panggilan utama. Makanya kadang-kadang saya sering mengalami kesulitan juga dalam pengembalaan. Saya lebih dominan karena punya karunia ngajar dan juga apologetik. Saya lebih dominan di situ. Tapi pengembalaan akhirnya saya pikir-pikir, saya meminta bantuan dari tenaga hamba Tuhan lain untuk membackup ini pelayanan pengembalaan supaya saya bisa konsentrasi pada bidang yang memang karunia saya. Nah, jadi selain untuk menjawab serangan dari luar, juga kita sadar bahwa memang ada banyak ajaran sesat yang mirip-mirip dengan iman Kristen. Nah, Tuhan memakai para apologetik ini untuk membuka kebenaran itu supaya orang percaya itu kembali kepada kebenaran, back to the Bible. Pada akhirnya seperti itu. Amin. Luar biasa. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi pertama, biarlah kita menghargai perbedaan. Yang kedua, biarlah kita mendoakan para apologetik karena semua hamba Tuhan pasti ada kekurangannya. Dan ingat, Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti tadi Pak Esra sudah bagikan, kita para apologet musuhnya seringkali justru adalah orang-orang yang nggak punya panggilan apologet, atau lebih tepat disebut haters, yang kemudian menyerang sana, nyerang sini. Jadi orang bingung loh, mana apologet, mana haters. Dan kuncinya ada pada hati. Apologet adalah orang-orang yang cinta pelayanan, cinta kebersamaan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta kemurnian firman Tuhan, tetapi harus memberitahukan kebenaran. Nah, tetapi haters adalah orang yang memang membenci, ingin menjatuhkan, ingin memecahkan tubuh Kristus. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, haters bertobatlah, tetapi apologet tenggelamlah dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, apologet adalah sebuah panggilan. Kemuliaannya bukan buat dirinya, tetapi kemuliaannya tetap buat Tuhan. Nah, Pak Esra, ini mungkin kalimat yang terakhir kan, karena ada banyak serangan terhadap apologet yang bilang, para apologet itu kan cuma merasa diri yang paling benar kan, dia yang tidak mencari kemuliaan buat Tuhan, dia mencari kemuliaan buat diri sendiri. Nah, bagaimana sikap Pak Esra dalam hal ini? Nggak ada orang yang bisa benar semua. Pada satu titik saya bisa benar, tapi pada titik yang lain saya bisa salah. Semuanya karena itu jangan bersandar pada apa yang dikatakan apologetik itu. Kita lihat ya bahwa di Alkitab dikatakan, bahkan Paulus sendiri bicara, dia bilang setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah semua benar demikian. Jadi pada akhirnya menilai orang benar atau salah, jangan lihat siapa yang ngomong. Jangan lihat pangkatnya, gelarnya, atau pengalamannya, senioritasnya. Lihat back to the Bible. Kalau dia ngomong sesuai dengan Alkitab, anak kemarin sore pun kita harus tunduk. Tapi kalau senior sekalipun, kalau dia ngomong bertentangan dengan firman, kita harus tolak. Memang bertentangan dengan firman kan masih kembali pada persoalan tafsir, ya kan? Nah, tapi kita juga punya standar tafsir yang standar. Nah, kita mempergunakan itu. Nah, jadi pada saat kita multi tafsir, lihat kalau itu bukan pada hal yang mendasar, sudahlah. Tapi pada saat itu mendasar, kita harus betul-betul memperjuangkan kebenaran. Karena Alkitab kasih dasar yang paling penting, dari buahnya lah kamu dikenal. Bukan dari tahun pelayanannya, bukan dari jumlah hari-hari pelayanannya, bukan berdasarkan hebatnya pelayanan, tetapi dari buahnya lah kamu dikenal. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan di dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Berarti menyatakan kesalahan, salah atau benar, merubah kelakuan. Segala tulisan di dalam Allah. Jadi jangan menyatakan benar atau salah hanya karena dia sudah senior, dia sudah pengalaman, itu babe gue, bukan.
Ya, Tahun dari segala pelayanan, tulisan. tahun pelayanan tidak identik dengan kebenaran seseorang. Oh iya. Oh, haleluya. Nah, sampai ini sepakat. Tahun pelayanan tidak membuktikan kebenaran seseorang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena setiap kita di hadapan Tuhan bukan siapa-siapa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Pak Ezra menyatakan benar atau salah dalam pandangannya sesuai dengan firman Tuhan, itu bagian dari tanggung jawab beliau. Kalau setiap kita menyampaikan sesuatu, itu bagian dari tanggung jawab. Ujung-ujungnya tugas kita adalah memberitakan, karena urusan benar atau tidak benar itu urusan Tuhan. Karena Paulus sendiri, betul kan, berkata, jangan sampai aku memberitakan Injil tapi aku ditolak. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, Pak Ezra dalam panggilannya sebagai seorang apologet itu hanya memberikan yang terbaik, yang beliau pahami, yang beliau mengerti, yang beliau tahu digerakkan oleh Roh Kudus. Dan karena itu, mari yang pertama kita semangat melayani Tuhan. Yang kedua, mari kita menjaga kesatuan tubuh Kristus. Yang ketiga, mari kita jaga kemurnian diri dan pelayanan kita. Berkali-kali Pak Ezra menekankan everything back to your heart, kembali kepada hati kita. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai hati kita hanya mementingkan harta, jangan sampai hati kita hanya mementingkan keduniawian, jangan sampai kita mementingkan hal-hal daging dalam hidup kita. Karena tetap Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam program Kamu Hebat ini, saya bersama dengan Bapak Pendeta Ezra Soru, yang di akhir zaman ini ada panggilan luar biasa baginya, yaitu panggilan apologetik. Sehingga saudara-saudara yang mungkin merasa ada panggilan apologetik dalam hidupnya, perlu banyak berdialog, perlu banyak kontak dengan Bapak Pendeta Ezra Soru, sehingga akhirnya kita bukan jadi haters, ya kan? Yang kata Pak Ezra Soru, jangan cuman cari followers akhirnya, ya kan? Tetapi betul-betul menggembalakan dengan kasih Tuhan, menggembalakan dengan kebenaran ilahi. Karena selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik, kita tidak akan menjadi ekor, menjadi kepala. Saya dan Pendeta Ezra Soru mengucapkan kamu hebat buat setiap saudara. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Yes. Puji Tuhan.